Mungkin semua nggak sampai nggak apa ya. Sini aja. Kami yang mau dengerin ini. Saya mau jelaskan ada dari Askes, terus dari Dinas Kesehatan ada waktu nggak? Ada Pak. Dinas Kesehatan ada. Oh iya. Dari Jamkesda. Jamkesda dalam perjalanan sama Pak Alwan. Ada paparan tentang proposal untuk kerjasama Pemda DKI untuk usaha meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jakarta. Intinya nanti akan disampaikan oleh Bu Dekan nanti. Setelah itu barangkali kita bisa lebih banyak nanti kita bisa saya biar langsung dulu. Saya perkenalkan dulu banyak gitu. Ini dari FKUI Dekan FKUI Absen. Dekan FKUI Ya. ataupun ini Bu Prof. Pratiwi wakil Dekan FKUI. Kemudian kesini dulu ya. Dokter Danasari dari Ibu Kedokteran Komunitas dari FKUI, kemudian Dokter Arif Arial, manajer di FKUI, kemudian Dokter Siti Setiati, sekretaris fakultas, kemudian Levan dari FKUI, kemudian ini Dokter Heriawan, Direktur Medik Rumah Sakit Cipto, ini Dokter Ai Jembarsari, Direktur Pengembangan di Rumah Sakit Cipto, kemudian Ibu Rina dan Mati ini dokter anak spesialisnya perinatologi yang banyak urusan sama bayi. Askes masih perkenalkan diri sendiri nih. Iya. Oh di sini masih ada Dokter Ari ini sekretaris dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Kemudian Dokter Sumarni ini Direktur SDM dan Pendidikannya Rumah Sakit Cipto. Dokter Ponco, manajer penelitian, kemudian Dokter Roman, manajer pasien keuangan Umum. Ini dari Jamkesda. Oh iya. Mungkin kursi kita tarik aja Bu. Dari kita itu. Silakan dijelaskan. Iya. Kalau kami, kalau Bu Dita yang baru datang ini dari Jamkesda. Oh iya. Ini yang mengelola Jamkesda. Dari Askes. Ya, saya Iksan, Kepala Divisi Regional 4 DKI. Kemudian Pak Dr. Andi Abdar, Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat. Pak Dr. Andario, Kepala Cabang Jakarta Utama Jakarta Selatan. Ibu Dr. Amir Josefa, Kepala Bidang Operasional. Ibu Dian, Staf di Bidang Operasional. Jadi mohon maaf, minggu rapat bukan ide saya ya, ide Profesor Akmal. Kalau saya memang pas mau selesaikan numpuk, ada mesti selesai kalau minggu Senin lagi terlalu numpuk. Pak Bangku maunya hari Sabtu. Ya, minggu juga sama saja sih. Minggu kita ada kawinan Pak, keliling kampung, makanya mesti ada yang di skip karena ada rapat. Jadi kalau orang undang kita kawinan di gedung-gedung, kita biasanya itu kirim papan bunga saja. Tapi yang kami perlu tuh kalau yang undang di gang-gang sempit itu, yang dapurnya juga di tepi sungai yang kotor. Nah biasa kami sekalian, yang kami datang ke pernikahan gitu, ya kita bisa kasih uang kan. Kalau orang seperti itu kan dia nggak butuh papan bunga. Papan bunga ya ada papan ada uang lah. Ya bisa Pak Gubernur kirim papan, nah saya datang. Jadi sekali ketemu orang kampung, sekali lihat lokasi. Jadi lucu juga kadang-kadang datang dia ajak keliling kampung Pak. Sungai-sungainya aku baru makan. Ya, langsung. Saya sih oke, saya kan biologi soalnya. Saya tunjukin kan ini dapur umumnya, tepinya jorok sekali. Dapur umumnya terus. Ya. Saya anak geologi, lihat namanya fosil, kotoran dari yang baru sampai bersih. Dan kami harus makan di sungai, karena tidak mungkin naik kan. Ya dulu kita,
agak stres juga. Lama-lama duduk di batu sampai makan aja. Akhirnya jadi terbiasa. Lihat darah, lihat mayat juga makan aja gitu. Iya kan pasti gitu. Mungkin saya akan menyampaikan presentasi ini apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Udah, mesti geser ya. Siapa? salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kami akan memberikan apa ya presentasi tentang kira-kira kerjasama kita seluas apa, sedalam apa, dan seerat apa. Karena kalau ini tidak dibicarakan dengan baik, saya khawatir pemahaman kita berbeda-beda. Slide. Nah, ini adalah slide saya yang pertama yang ingin kami tekankan bahwa kami tidak ujuk-ujuk membantu DKI tanpa alasan yang jelas, tapi sebetulnya sejak awal sebelum kita berkenalan, salah satu misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu adalah memberikan manfaat kepada pemerintah sebetulnya, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan dalam hal ini kita akan memberikan manfaat kepada pelayanan kesehatan di DKI. Karena pada prinsipnya kami berharap di mana kami berada, disitulah kita akan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam berperilaku bekerja sama, kami berusaha untuk jujur, benar, dan adil. Ini adalah konsep-konsep atau nilai-nilai yang kami junjung sejak lama, dan kami berharap dalam kerjasama ini teman-teman bisa mempercayai apa yang sedang kami usahakan. Kemudian yang ketiga, tidak akan mengambil keuntungan baik untuk institusi maupun pribadi dari seluruh teman-teman yang bergaul di sini. Jadi jangan khawatir, kami akan mempergunakan untuk tujuan-tujuan yang lain gitu ya. Dan ini yang paling penting menurut pendapat kami. Kami percaya bahwa apa yang terjadi pada Pak Jokowi dan juga Pak Wagub ini sesuatu yang mesti dipelihara. Tujuannya adalah agar kepercayaan dan harapan masyarakat itu harus tetap selalu ditumbuhkan kepada para pimpinannya. Nah, sebetulnya kita tidak bekerja sama juga secara mulai dari nol, karena beberapa waktu yang lalu sebetulnya kita sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Pemda DKI, antara Pemda DKI, Universitas Indonesia, dan Departemen Kesehatan. Dan kita sudah pernah kerjasama ya Pak Gino ya, antara Dinas Kesehatan DKI, Rumah Sakit Umum Daerah, RSM, dan FKUI. Jadi kita tidak mulai dari nol, tapi selama bekerja sama kami melihat bahwa ada hal-hal yang belum sempat kita capai karena kerjasamanya mungkin agak terlalu loose, sehingga harus dibina kembali. Slide. Nah, ini yang kami cari dari sumber jakartabaru.co, bahwa di bidang kesehatan gubernur dan wakil gubernur ini menghendaki menggunakan kartu sehat yang berlakukan untuk pelayanan kesehatan pemerintah dengan pembayaran oleh pemerintah, dan tujuannya adalah memperpendek birokrasi. Ini sangat kita perhatikan. Kemudian salah satunya juga mendekatkan pusat kesehatan masyarakat untuk kalangan menengah ke bawah dengan mendirikan pusat-pusat kesehatan di pasar tradisional maupun pasar-pasar yang di super blok. Nah, namun demikian kita mengakui masih ada masalah-masalah kesehatan di DKI. Pertama adalah pertumbuhan penduduk dan pertambahan daerah kumuh. Ini di daerah-daerah urban selalu menjadi masalah. Kemudian adanya bertambahnya tekanan maupun kebutuhan infrastruktur yang sampai hari ini mungkin masih harus kita perbaiki. Kemudian kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, baik karena jumlah pasien yang terlalu banyak, jangkauan dan sistem rujukan yang tidak efektif, maupun standar dan norma layanan kesehatan perkotaan yang mungkin ini sudah ada, tetapi pelaksanaannya mungkin perlu kita lihat apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau belum. Slide. Nah, ini permasalahannya. Karena tidak berjalannya sistem rujukan, maka sebagian pasien dirujuk langsung ke RSCM, bahkan juga ada beberapa pasien-pasien yang salah rujuk, baik itu ke RSUD maupun ke Rumah Sakit Cipto, sehingga terjadi penumpukan pasien baik di rumah sakit daerah, puskesmas maupun di Rumah Sakit Cipto, yang akan mengakibatkan keterbatasannya obat. Pasien banyak, obatnya terbatas, dan ini membutuhkan sosialisasi yang baik dalam sistem rujukan sehingga hal ini bisa terurai. Keadaan-keadaan ini menyebabkan pasien pelayanan ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan, dan ini kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, ada sinkronisasi dengan pemerintah daerah
peningkatan kualitas SDM, peningkatan fasilitas, dan juga ada unsur pembiayaan yang harus kita perhatikan. Slide. Nah, kalau kita mempelajari masalah-masalah kesehatan di Jakarta, teman-teman boleh menyebutkan apa saja, dan sebagian besar itu adalah angkanya prevalensi jauh melebihi angka prevalensi di nasional. Misalnya balita gemuk ini memang lucu, tetapi dia mempunyai risiko untuk penyakit jantung dan diabetes. Kemudian usia 16 sampai 18 yang kurus ada lebih tinggi, yang gemuk juga lebih tinggi, overweight lebih tinggi. Kemudian TB paru pun dari angka nasional itu jauh lebih tinggi, begitu juga dengan angka demam berdarah. Kalau kita masuk lagi ke masalah kesehatan yang lain, tadi adalah masalah yang berhubungan dengan gizi, stroke lebih tinggi dari angka nasional. Kelainan jantung lebih tinggi dari angka nasional, diabetes, tumor, gangguan jiwa berat, pokoknya geser ke belakang. Kursi digeser aja di depan, belakang kita masih sama apa ya? Geser sih kalau ada. Masalah-masalah kesehatan kita memang sangat sulit, bukan karena pemerintah daerah tidak bekerja dengan baik. Itu susah ya. Geser ibu, kita geser. Pak kita geser aja, geser dulu. Geser sini aja Pak. Geser dulu. Jadi enak. Jadi bukan karena kita tidak bekerja dengan baik atau tidak tersedia standar-standar dengan bagus, tetapi permasalahan di urban ini, di kota metropolitan ini memang sangat pelik, yang membutuhkan bantuan kita rasa-rasa. Nah ini kalau kita melihat juga sukses rate dari pengobatan paru di Jakarta, ini angkanya jauh di atas, jadi lebih buruk dibandingkan angka nasional. Sehingga tampaknya kita yang berada di Jakarta ini harus bekerja keras untuk betul-betul bisa mengatasi berbagai macam permasalahan. Kalau TB parunya positif, maka kalau kita berbicara begini, kita nggak tahu siapa yang terkena paru-paru, siapa yang tidak terkena paru-paru. Akibatnya risiko infeksinya semakin besar. Dan ini kalau ini terjadi di lingkungan yang padat, maka angka ini semakin tinggi, Pak. Jadi ini betul-betul suatu masalah yang harus kita coba perbaiki. Slide. Nah, kami memikirkan tentang konsep Jakarta Sehat ini. Kalau Bapak punya Jakarta Pintar, mungkin kita mengusulkan Jakarta Sehat. Kita berharap bahwa Jakarta Sehat bisa terjadi pada tahun 2017. Pada saat itu, kemudian dengan ada 4 misi. Pertama adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu. Kemudian kita harus meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan, baik itu di tingkat primer, sekunder, di seluruh wilayah Jakarta, dengan dibantu pelayanan yang tersier nantinya. Kemudian meningkatkan efektivitas sistem rujukan dan pelayanan kesehatan terpadu di DKI. Kemudian yang keempat, yang paling penting dan akan mendukung kita semua adalah meningkatkan peran serta masyarakat, baik itu akademisi, swasta, mau FK swasta, rumah sakit swasta, atau lembaga swadaya, dalam usaha perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di DKI, terutama untuk masalah-masalah promotif dan masalah-masalah preventif. Kalau tanpa mereka kelihatannya terlalu berat beban yang harus didukung oleh pemerintah. Slide. Nah, kalau kita padukan semua pemikiran-pemikiran itu, ada 3 perspektif yang harus kita perhatikan. Pertama adalah perspektif dari proses pembelajaran, di mana kita akan memperbaiki kinerja pegawai dan kader-kader. Kemudian diperlukan law enforcement, harmonisasi dari peraturan dan perundang-undangan yang ada di Jakarta ini. Kemudian ada partnership yang baik antara private dengan public, harus didukung dengan sistem informasi yang baik,
Dan yang paling penting adalah transformasi budaya. Karena kita tahu kinerja petugas-petugas kesehatan ini perlu disinkronkan sedemikian rupa sehingga menjadi landasan yang kuat untuk adanya kekuatan melakukan proses-proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya yang akan kita kerjakan, bisnis prosesnya adalah regionalisasi daerah binaan yang akan dibina oleh Fakultas Kedokteran, bukan hanya FKUI, tapi seluruh Fakultas Kedokteran nanti. Kemudian adanya pendampingan RSUD dan PKM, baik itu didampingi oleh Rumah Sakit Cipto dan Fakultas Kedokteran, sehingga terwujudlah yang layanan rumah sakit umum daerah yang baik, terwujudnya sistem rujukan yang baik dan kesehatan primer yang baik, dan pada akhirnya akan menyebabkan indikator MDGs kesehatan ibu anak, ada 4, penyakit infeksi, nutrisi dan sebagainya, sehingga terwujud juga universal coverage. Kalau di sini mungkin Bapak bisa mengatakan kartu sehat ini, dan pada tahun 2017 kita akan menghasilkan Jakarta Sehat yang kita dambakan. Dan yang penting juga adalah perspektif dari finansialnya, di mana terjadi atau terciptanya layanan kesehatan yang efisien, tidak menghambur-hamburkan uang, tapi betul-betul efisien dan tercapai tujuannya. Slide. Nah, kerjasama antara Pemda dengan FKUI ini kita bisa mengatakan kita bersama-sama bertekad untuk meningkatkan kualitas layanan di kesehatan di DKI. Nah, ada beberapa peran yang betul-betul harus kita perhatikan. Pertama, peran Pemda. Peran Pemda ini antara lain adalah harus sebaiknya melakukan harmonisasi peraturan-peraturan layanan kesehatan yang ada di DKI. Sehingga nanti kalau kita mengatakan sistem rujukan, kalau kita ingin memperbaiki standar dan sebagainya, itu sudah sinkron dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Kemudian peran DKI antara lain juga memastikan bahwa perencanaan yang kita laksanakan ini betul-betul dipastikan berjalan di dalam sistem pelayanan kesehatan. Kalau kita sudah merencanakan ABC tapi tidak dilaksanakan, maka impian kita akan cuma impian belaka. Kemudian, nah ini walaupun tidak enak tetapi Bapak harus dengar, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran biaya kesehatan baik kepada RSUD maupun kepada RSCM. Karena sekarang ini meningkatnya jumlah pasien menyebabkan obat tidak ada, kemudian tidak ada pembayaran yang belum dilakukan, sehingga bisnis proses mereka itu menjadi terhambat. Bukan mereka tidak mau menolong, tetapi memang sulit untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian menyediakan anggaran dan fasilitas, karena ini tentu tidak sanggup kami pikul. Kemudian peran FKUI, peran kami ada, tetapi tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bentuk uang, tetapi bentuk-bentuk peran yang intangible, karena kami adalah institusi kesehatan, institusi pendidikan yang mempunyai expertise tertentu. Pertama adalah kami akan membantu menyiapkan konsep program Jakarta Sehat secara komprehensif yang meliputi tidak saja usaha kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga promotif dan preventif. Kami berpikir bahwa kalau Jakarta Sehat ini berlangsung seperti sekarang, ada satu waktu nanti kemungkinan besar jumlah dana yang kita butuhkan tidak sanggup kita penuhi jika tidak ditunjang dengan usaha-usaha yang promotif dan preventif. Kemudian menyelenggarakan training of trainers, menyediakan narasumber, jadi melakukan pelatihan dengan membuatkan modul pelatihan, memberikan narasumber dan melaksanakan kegiatannya. Kemudian kami akan membantu untuk melakukan evaluasi dan monitoring program, serta membantu percepatan jumlah tenaga kesehatan dengan mengirimkan dokter spesialis, mengirimkan residen, dokter internship maupun mahasiswa untuk membantu seluruh proses ini. Karena kami tahu DKI sebetulnya jumlahnya ada, tetapi sebetulnya masih belum cukup. Oleh sebab itu akan kami bantu, tapi tidak dari FK saja, tentu dari FK lain juga harus melakukannya. Nah, kalau kita petakan, maka dari Pemda DKI, dari level-level Pemda DKI, Dinkes, RSUD, PKM dan masyarakat, itu ada peran-peran FKUI yang kami petakan di sini. Menyiapkan konsep, menjadi narasumber, menjadi partner fasilitator, menjadi sumber belajar, pendamping, juga menjadi trainer, dan FKUI dan RSCM bisa menjadi
sumber belajar untuk teman-teman yang ingin meningkatkan keterampilan maupun pengetahuannya. Slide. Nah, namun demikian untuk mewujudkan cita-cita tersebut ada beberapa prasyarat yang harus kita kerjakan. Untuk mewujudkan Jakarta Sehat ini tidak bisa tidak kita harus melakukannya secara kolaboratif dan melakukannya secara sistematik dan terstruktur dan selalu memonitor apa-apa yang kami kerjakan. Dan yang kami maksud dengan kolaboratif di sini adalah Pemda DKI dengan seluruh FK yang berada di Jakarta dan dengan seluruh rumah sakit umum daerah maupun vertikal yang ada di Jakarta. Bapak sebetulnya mempunyai kekuatan, mempunyai harta yang banyak, tetapi tidak disatukan dengan baik. Dan kalau ini kita kerjakan, maka insya Allah ini akan memberikan hasil yang bagus. Dan ada 9 strategi yang sudah kami coba kumpulkan atau coba kerjakan, dan harus ditentukan pekerjaan ini dalam jangka waktu yang terbagi. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Dan setiap program tersebut harus ada penanggung jawab program yang ditentukan, tidak saja berasal dari FKUI, tetapi sebagian besar justru pekerjaan ini nanti justru akan dilakukan oleh Pemda dan Dinkes. Nah, kita mengambil topik kesehatan ibu dan anak ini harus dipercepat karena menurut pendapat kami mengejar juga keinginan pemerintah pusat untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Maka ada satu topik yang akan kami berikan bintang untuk segera dilakukan percepatan. Nah, kalau kita bagi 9 strategi Jakarta Sehat ini, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Maka jangka menengah atau jangka pendek ini yang bisa kita pakai sebagai quick win. Pertama adalah harmonisasi dari peraturan-peraturan yang ada, kemudian regionalisasi daerah binaan yang dilengkapi dengan neonatal emergency transport unit atau transport system. Tadi kita katakan bahwa kita ingin mengutamakan atau mengambil topik ibu dan anak ini sebagai topik yang sedang ingin dicapai oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. Kemudian kami akan melakukan pendampingan untuk rumah sakit daerah dan PKM di wilayah percontohan, dan kita akan melakukan penataan pelayanan kesehatan. Mengapa kami katakan penataan pelayanan kesehatan? Mungkin pelayanan kesehatan yang sudah kita miliki sekarang dengan adanya strategi-strategi yang baru ini mesti dibenahi atau diperbaiki, di-adjust, disesuaikan dengan 9 strategi ini, Pak. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Kalau jangka pendek ini berjalan dengan baik, maka bisa kita lanjutkan ke jangka menengah dengan melakukan, kami yakini bahwa pemerintah daerah telah memiliki standar pelayanan kesehatan. Namun demikian harus kita lihat lagi, kita adjust lagi dengan rencana kerjasama kita ini. Kemudian kami akan memberikan pelatihan kepada trainer dan tenaga kesehatan, pemberdayaan masyarakat dengan Posyandu, Posbindu maupun santun lansia. Dan ini yang penting pula harus kita perhatikan adalah sistem reward dan consequences. Pada waktu itu Bapak pernah mengatakan bahwa salary atau gaji yang didapat oleh dokter-dokter tersebut masih belum memadai. Oleh sebab itu kita meminta mereka untuk bekerja keras dan bekerja dengan cerdas, tentu harus disesuaikan dengan reward dan consequences nanti. Kemudian tentu monitoring evaluasi secara bersamaan. Kemudian di sini ada gambar yang tidak ada transformasi budaya, budaya kinerja. Karena walaupun bagaimana, hanya ini saja yang kita kerjakan tanpa kita memperbaiki pemikiran mereka dan sikap maupun perilaku mereka, kelihatannya ini akan susah. Dan selama menjalankan strategi ini harus ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini kami berharap bisa diwujudkan dengan cara kita melakukan pertemuan yang mungkin sebulan sekali untuk mengevaluasi keberhasilan maupun ketidaktercapaian dari program-program yang kami laksanakan. Namun demikian pertemuannya itu mungkin bisa di dalam pertemuan yang mengikutsertakan dinas kesehatan dan segala perangkat-perangkat yang Bapak miliki. Terus implementasinya. Slide. Nah, saya akan menceritakan tentang 3 hal sekarang ini. Bagaimana secara detail kita bisa menerjemahkan strategi-strategi 9 strategi tersebut dalam sasaran-sasaran strategis yang harus kita capai dan dalam jangka waktu tertentu ini akan dilaksanakan.
slide. Nah, pertama adalah strategi law enforcement, harmonisasi dari peraturan-peraturan yang ada. Sasaran strategisnya yang harus kita kerjakan adalah menyusun rancangan peraturan yang memastikan bahwa layanan kesehatan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Bapak memiliki perda, tentu saja rumah sakit nanti memiliki aturannya sendiri, Fakultas Kedokteran memiliki juga aturan-aturan sendiri. Bagaimana kita mensinkronkan semua. Kalau saya perhatikan Askes nanti bagaimana, kartu sehat bagaimana, pengadaan obat-obatan dan sebagainya, ini memang harus kita coba atur kembali dan kita bina kembali. Kemudian target lainnya adalah tersusunnya standar pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan pendidikan dokter keluarga. Saat ini sebetulnya standar yang Bapak sudah miliki, kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk dokter puskesmas tentang pendekatan dokter keluarga. Sudah kita mulai, kita sudah punya modelnya, tinggal kita luaskan saja. Kemudian tersusunnya standar SDM untuk masing-masing unit kerja. Karena tanpa SDM yang kualitasnya baik, sulit sekali bagi kami nanti untuk Bapak juga untuk mencapai target-target yang sudah kita susun. Kemudian meningkatkan peserta aparat baik itu lurah maupun camat, menyusun sistem remunerasi dan reward yang tepat, dan meningkatkan kinerja dari para kader ini. Kemudian strategi yang lain adalah regionalisasi daerah binaan dan sistem rujukan berupa call center yang dilengkapi oleh neonatal emergency transport system. Ini adalah sasaran strateginya. Terbentuknya tim koordinasi, tersusunnya regionalisasi, kemudian tersusunnya konsep sistem rujukan yang mengutamakan kepentingan pasien, dan terdapatnya neonatal transport ini di wilayah binaan dengan adanya ambulan khusus untuk transport emergency neonatus. Transport yang saat ini ada kelihatannya tidak memadai, hanya mobil yang disulap menjadi tulis ambulans, sehingga neonatal itu tidak akan bisa survive di dalam perjalanan karena dia membutuhkan banyak hal yang khusus. Nah, ini nanti otomatis ini harus kita miliki slide. Kemudian strategi yang lain adalah pendampingan FKW dan FSCM untuk rumah sakit daerah dan puskesmas di wilayah percontohan dan penataan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kesehatan ibu dan anak dahulu. Ini kami untuk ibu dan anak, kami akan melakukan pendampingan 1 kali per minggu, Pak, di rumah sakit khusus ibu dan anak ini. Dan ini akan kami jalankan selama 3 minggu, 3 bulan. Ini kita kerjakan karena kita mempunyai pengalaman di Ruteng dan ini memberikan hasil yang sangat baik. Jadi kita akan coba. Kemudian kami akan mengirimkan dalam batas-batas tertentu atau jumlah tertentu dokter spesialis, dokter umum, presiden, dokter intern maupun mahasiswa kedokteran untuk membantu percepatan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah. Jadi ini akan kami kerjakan bekerjasama nanti. Kemudian tersusunnya hak, kewajiban dan uraian tugas masing-masing tenaga kesehatan dalam pembinaan atau penataan pelayanan kesehatan ini. Kemudian meningkatkan kinerja peserta pendamping di bidang kerja. Nah, transformasi budaya ini pada awalnya akan kami laksanakan di wilayah percontohan. Nanti Bapak bisa lihat wilayah percontohan yang kita pilih, percontohan yang merupakan wilayah saat ini yang lebih unggul dibandingkan daerah-daerah yang lain. Kemudian untuk kita lakukan monitoring 3 bulan sekali. Kalau untuk audit internal perinatal tiap 3 bulan, begitu juga penyakit dalam dan bedah. Dan kita lihat apakah dalam 3 bulan itu indikator keberhasilan programnya tercapai atau tidak. Ini masih jangka pendek nih. Nah, kita menuju ke jangka menengah. Jangka menengah kita berharap bahwa rancangan peraturan yang kita buat di sasaran jangka pendek itu sudah disahkan, kemudian tersusunnya standar pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peran serta lurah dan camat ini akan meningkat, sudah terciptanya sistem remunerasi dan reward, dan kita sudah bisa meningkatkan kinerja kader dengan dilihat dari angka cakupan imunisasi
dan menurunnya jumlah kasus DBD. Untuk kasus DBD ini kami pernah melakukannya di satu daerah yang waktu itu dikasih label merah, dan kami lakukan pelatihan untuk kader dan jentik-jentik kita periksa, dan ini menyebabkan daerah tersebut dari merah menjadi kuning atau hijau ya Mbak ya. Kemudian regionalisasi ini akan kita kerjakan bekerjasama dengan pendampingannya dilakukan bersama-sama dengan FK lain di wilayah binaannya. Slide. Ini masih kami akan melakukan pembinaan. Nah, untuk sasaran strategi jangka menengah ini terutama untuk pendampingan, kami akan meningkatkan kinerja peserta pendampingan di unit kinerja masing-masing dengan indikator yang kami punya di RSCM dan FKUI. Kemudian kita akan melihat tercapainya angka kematian ibu dan bayi di wilayah percontohan dengan penurunan angka mortalitas dan mobilitas penyakit kronis, misalnya penyakit diabetes mellitus dan penyakit jantung kronik, dan menurunnya angka mortalitas dan mobilitas penyakit infeksi. Tadi Bapak sudah melihat berbagai macam angka di Jakarta ini tinggi-tinggi. Nah, salah satunya yang akan kita monitor angka tersebut. Kalau angka itu masih tinggi, berarti harus ada percepatan ataupun perbaikan dari strategi-strategi yang kita kerjakan. Slide. Ini standar pelayanan kesehatan. Kita berharap even kita sudah memiliki standar, ya, kalau standar itu tidak dipatuhi dan tidak dilengkapi peralatannya, maka akan kurang memberikan hasil. Kita berharap 50% dari fasilitas pelayanan kesehatan di DKI itu sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam 1 tahun pertama. Ini artinya kalau kita baca, ini artinya dana yang harus dikeluarkan atau Bapak harus mintakan ke DPRD. Kemudian pelatihan kepada trainer dan tenaga kesehatan, kita akan melatih kurang lebih 50% dari tenaga PKM dan di kelurahan maupun di kecamatan yang akan mendapatkan pelatihan dari jangka waktu 1 tahun. Kemudian pemberdayaan masyarakat, kita berharap 50% kader di seluruh PKM, kelurahan dan kecamatan telah mendapatkan pelatihan pada 1 tahun pertama, sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan kesehatan di lingkungannya masing-masing. Slide. Nah, sistem dan reward yang kami bayangkan adalah kita akan susun kriteria mana kriterianya, kemudian kita akan memberikan piala Jakarta Sehat yang bergilir dan hadiah dana barangkali sebagai reward kepada mereka di hari ulang tahun Jakarta. Kita selalu setiap tahun melakukan hari ulang tahun ini. Kita berikan kepada masyarakat yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat, pada pemuka masyarakat, kepada institusi kesehatan baik RSUD maupun KM, dan tenaga kesehatan, entah itu dokter, perawat, bidan, dan wilayah yang mempunyai kriteria yang baik itu. Kemudian transformasi kerja ini akan kita teruskan, dan monitoring evaluasinya pun akan kita lihat setiap 3 bulan. Nah, untuk jangka panjang kita berharap di daerah DKI ini akan terbentuk atau diterimanya budaya kerja di seluruh RSUD PKM dan kecamatan di DKI Jakarta, dan budaya kinerja dan menolong ini adalah sikap, perilaku, dan budaya yang dimiliki oleh petugas kesehatan di DKI. Kita berharap ini akan dimiliki dalam waktu kurang lebih 5 tahun ya. Kemudian monitoring dan evaluasinya antara lain adalah kami berharap adanya sistem informasi kesehatan yang dikembangkan di RSCM, RSUD Tarakan, Puskesmas Tambora, dan Puskesmas Tanambang 6 tahun. Waktu itu Bapak pernah mengatakan bahwa sudah diajak kerjasama dengan PT Telkom, ya kalau nggak salah. Tapi kita akan menciptakan, sudah ada ini sebetulnya sistem informasi kesehatan yang bisa dikembangkan nanti. Itu dirawat, kami mungkin tidak jadi dengan Telkom. Karena dia minta satu pasien itu ada 1.000 per bulan atau berapa. Kita nggak bisa. Jadi kita sudah batalkan. Ini dia sistem yang sudah ada. Kami hanya sampai tahun depan, mungkin di Juni
semua puskesmas sampai Kandunura RW sudah tersambung dengan fiber optik. Jadi jalannya tol sudah ada semua, tinggal mobilnya aja. Ini sistem-sistem ini juga. Yang paling repot itu adalah sistem fiber optik. Jadi fiber optiknya itu artinya Bapak menciptakan infrastruktur. Iya, dan kartu sehat kami pun untuk hemat biaya, kami tidak mau lagi pasang chip lagi. Kalau dulu kita pasang chip, karena pikir-pikir untuk apa juga. Jadi kartu biasa, tapi semua data pasien itu bisa masuk semua, jauh lebih murah nanti. Ya, kalau tadi kan kita mau bikin chip, pikirnya dia colok di mana, keluar datanya. Kalau di Jakarta kan semua fiber optik untuk apa seperti itu? Orang kita bisa masuk ke semua komputer rumah sakit. Jadi RSCM itu masuk, rujukan RSCM nomor 1. Jadi bisa tahu nama orang ini, bisa buka. Nah, yang Bapak sebutkan tadi itu ada infrastrukturnya, Ya. fiber optiknya. Namun yang akan kami bantu adalah Betul. sistem informasi. Ini mobilnya betul. Ya. Jadi ini mobilnya bu, kami siapkan Software-nya. powernya. Ini bu yang siapkan ini. Misalnya rekam mediknya seperti Ya. apa, Ya. kemudian treatmentnya seperti Ya, apa. kami akan ikutin bagian ini. Pak harus ikutin yang RSCM. Kami, Selama Tarakan yang sama ya. ya. Saya kira saya sama Tarakan. Tarakan, Paling boleh. karena Tarakan bikinnya cukup bagus. Tarakan, Tarakan. RSUD Tarakan kita. Sulit. Tambora juga sama. Jadi kalau yang udah sama ini kita minta RSUD Koja sama yang lain tidak boleh bikin yang model lain lagi. Ya, jangan bikin Harus yang baru. ikutin yang Tarakan RSCM. Karena dengan demikian bisa diperbaiki Ya. terus. Jadi Pak Alan mesti kasih surat edaran itu. Jangan beda-beda lagi mobilnya nih. Ya. Ya. Ya, coba. Ini lagi terus nanti baru komentar ya. Ya. Slide. Biar selesaikan dulu. Nah, ini kalau kita petakan law enforcement yang dibutuhkan, yang paling penting adalah ini, Pak. Kami berharap bahwa institusi layanan kesehatan ini Pemda ini berada di bawah Wakil Gubernur. Mengapa demikian? Supaya kita tahu puncak pimpinannya siapa dan kita melaporkan kemana. Kalau ada kesulitan kita bisa menghubunginya siapa. Ini Nanti cukup pergub aja gitu kan. ya, Ya. Nanti siapa aja pergub. Jadi ini kami sudah petakan sistem rujukan siapa yang bertanggung jawab, remunerasi siapa yang bertanggung jawab, restrukturisasi dan rasionalisasi SDM siapa yang bertanggung jawab. Ini sudah ada semua kita. Sudah kami coba petakan. Slide. Nah, kemudian kita mengetahui Jakarta ini sebetulnya suatu lahan yang sangat luas. Oleh sebab itu untuk memakannya atau untuk menyelenggarakannya kita nggak bisa langsung habisan, tapi mesti hab kecil dulu. Yaitu kita melakukan pemetaan wilayah binaan untuk PKM dan RSUD dan menetapkan daerah binaan tersebut harus dan menetapkan daerah binaan untuk PKM untuk masing-masing RSUD. Jadi ada beberapa puskesmas yang akan mempunyai sistem rujukan ke RSUD gitu. Nah, ini kita berikan wilayah contoh Jakarta Sehat. Mengapa kita kasih contoh? Karena tadi saya katakan harus hub kecil dulu atau bisa menyelenggarakannya dulu di suatu wilayah yang lebih kecil. Kita buat wilayah percontohan adalah Rumah Sakit Tarakan dengan 2 PKM, Tanah Abang dan Tambora. Kemudian masing-masing mereka boleh memilih 2 PKM kelurahan yang dipilih oleh kecamatan. Jadi ini nanti merupakan suatu rangkaian. Kemudian RSUD yang lain adalah Koja. PKM yang dipilih karena bagus kinerjanya sampai saat ini adalah PKM Koja dan PKM Cilincing yang memang sangat membutuhkan bantuan kita. Slide. Nah, ini nanti petanya adalah konsep supervisi daerah binaannya seperti ini. Ada masyarakat yang merupakan kelompok yang sangat besar dan harus kita olah. Ada PKM kelurahan, kecamatan, RSUD dan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan rumah sakit yang semuanya berada di bawah Dinas Kesehatan Pemda. Slide. Nah, ini kalau kita gambarkan Dinkes dan Pemda bekerja sama dengan LSM dan FKUI. FKUI akan mengajak kerjasama fakultas-fakultas kedokteran lainnya. Kemudian fakultas kedokteran ini akan mempunyai daerah binaan berupa puskesmas kecamatan maupun puskesmas kelurahan. Slide. Sedangkan untuk rumah sakit daerah regionalisasinya RSCM ini akan bekerja sama baik dengan rumah sakit vertikal maupun rumah sakit vertikal nasional, kemudian akan mengelola rumah sakit umum daerah dan rumah sakit umum daerah ini juga akan mengelola atau
memiliki rujukan dari puskesmas kecamatan maupun kelurahan. Rumah sakit swasta di mana? Rumah sakit swasta di sini. Atau sama ya? Iya, di sini. Karena kita hitung kalau dia libatkan mereka tidak Oh, nggak cukup. bisa, ya, nggak cuma harus nggak kuat. Iya. Jadi rumah sakit swasta nanti di sini. Ada yang di sini, ada yang di sini nanti Pak, tergantung. UI pernah petakan nggak? Misalnya seperti Koja, kami kesulitan. Koja itu sudah overloadnya luar biasa. Kami mau bangun ada ganjalan peraturan tender, mesti X-1. Nah, kita lagi urus di Kejaksaan Agung. Kan lucu kan? Koja saya mau bangun rumah sakit. Kami punya silpa ada 8 triliun tahun ini. Sisa anggaran. Logikanya bikin rumah sakit setengah triliun, bikin aja apa susahnya kan? Tapi semua ketakutan. Dinas kesehatan semua takut. Mesti X-1. Jadi itu sebelum kita bangun proyek mesti ada konsultan dulu, perencanaan dulu. RSM sudah pengalaman itu Pak, Iya. melakukannya. Justru itu jadi masalah kan kalau X-1 tahun depan baru perencanaan, orang tinggal nambah kok. Saya yang bukan dokter tinggal dihitung. Berapa KLB boleh? 18 lantai. Ya sudah, 18 lantai saya panggil desain and build, panggil PT Wika atau Adikarya. Saya ingin kelas 3 semua, 8 bed. 1 kamar mandi, 2 toilet dipisahkan. 1 wastafel misalnya, 2 wastafel masing-masing bisa. Yang umum lorongnya kita bikin lagi. WC-nya lebih banyak, kamar mandi 1. Untuk orang jaga kebelet gitu kan. Terus yang hijau kurang, yang cuci darah kurang. Ya apa susahnya gitu. Kita tinggal kasih tahu mereka ada. Kalau masih tidak ngerti pun nyontek saja yang sudah ada. Aturan yang X-1 itu dari mana ya Pak? Makanya ini jadi perdebatan. Sebetulnya kemarin itu bisa desain and build. Waktu kita ngomong begitu, misalnya yang menang tender dia desain, dia tawarin harga. Tahun depan sudah jadi. Ini nggak bisa katanya 2014 baru bisa tender. Terus 2015 baru isi barangnya. Jadi 2016 baru pakai. Itu DKI. Ya. Makanya Pak, jadi DKI Pak, saya sampai apa ini orang DKI bohongin saya. Untuk layer jalan tuh pakai konsultan. Saya mau tambah aspal di jalan saya, mesti pakai konsultan katanya 400 juta. Mau pasang jeruji besi di sungai-sungai supaya sampah tidak masuk ke BKT, studi 300 juta. Panggil tukang las 150 juta juga selesai. Saya nggak ngerti gitu. Harus ada tender-tender itu ya. Jadi kalau di DKI ini saya pikir ini semua dikonsultankan. Semua dikonsultankan. Kadang-kadang ya saya juga bingung. Saya ada telepon UKP 4, RPKK apa RKPP sih? RKPP ya, RKPP itu. Katanya juga mesti itu. Jadi saya tidak ngerti gitu loh. Ini apa dibohongin apa? Saya udah minta PT Wika temuin itu Kejaksaan Agung, keluarkan surat. Tapi kalau nanti semua PNS kompak tidak mau lakukan, kita masih pecat terus sampai yang berani lakukan. Pasal kami pasang badan. Itu yang saya komentari sama Pak SBY. Kalau demi ini saya dibilang masuk penjara, saya masuk penjara deh. Itu yang saya bilang kalau dianggap korupsi itu harus berdasarkan aliran dana. Orang yang tendernya BUMN kok, dan harganya lebih murah. Dia mana bisa bilang salahin aturan. Kalau salah aturan masuk penjara, saya masuk penjara deh. Dia Pak Koja nggak punya rumah sakit, orang nunggu UGD sampai 3 hari. Waduh, saya protes ini. Saya nunggu presiden, saya protes berat ini. Lucu gitu kan, ini negara ini lucu. Cari-cari alasannya lucu sekali gitu menurut saya. Ya, dia lebih mahal, lebih lama, tidak masuk penjara, sah. Kita lebih murah, lebih cepat, rakyat menikmati, katanya korupsi saya. Saya masuk penjara deh, gara-gara gitu. Kita mau bikin jalan layang juga sama. Kereta api butuh 12 pertemuan titik. Kita bikin jalan layang sama underpass. Sama, X-1 Pak, konsultan lagi setahun Pak. Apa yang mau konsultan? Ini semua sudah kita kerjakan kok. Orang sudah ngerti semua kok. Tinggal tahun depan kita punya uang hanya butuh 1,5 triliun. Kita sisa aja 8 triliun. Bikin aja tahun depan supaya kereta api dari Depok, dari Bogor itu benar-benar tidak bisa tiap 3 menit. Gak bisa Pak. Gak sanggup Pak katanya Pak kalau kerjain 12 Pak. Mesti konsultan dulu Pak. Wah
Masih periksa PU, semua konsultan, sampai bikin besi, sampai layer pun konsultan. Alasannya berlindung di aturan itu. Pengadaan barang dan jasa LKPP. Waduh, saya bilang, malah dia mesti kasih tuh LKPP, saya mau ketemu, mau berdebat habis saja udah. Jadi ngeselin. Makanya saya bilang, RS seperti Utara itu Koja tidak mampu, kita harus mulai merujuk ke Atmajaya. Saya sudah survei. Atmajaya itu kelas 3 itu kosong. Orang tidak tahu, pikirnya mahal, padahal murah. Sama. Atmajaya kelas 3 itu kenapa bisa kosong? 83,3%. Saya bilang ajukan, kita hibah saja, nggak mau alat apa. Kita buat peraturan. Rumah sakit manapun, yayasan manapun, kalau berani menyediakan kelas 3 75%, Anda cuma mau scan, mau apa, 10 miliar, 15 miliar kita kasih. Tapi syaratnya 75%. Anda punya kelas 3. Jelas gitu Pak, kriteria Pak. Bukan saya suka, tidak suka, kasih orang hibah. Jadi jelas. Siapapun iri hati dengan rumah sakit ini, silakan Anda bikin kelas 3, 75%, kami kasih hibah. Nah jadi, ini kondisi yang... Nah saya tidak tahu, tapi tentu kita masih tetap semangat ya soal ini gitu. Saya tahu kesulitannya pasti banyak. Saya tidak tahu ini nih. Kami punya uang sisa bisa 8 triliun tahun ini. Itu banyak loh Pak, 8 triliun Pak. Jadi bukan banyaknya, banyak banget itu. Tapi nanti, masih bilang lagi, tadi kerja sama UI pun masih tender katanya. Apa yang mau tender itu, saya nggak ngerti udah gitu. Ini FKUI, RSCM, Menteri Kesehatan ada vertikal. Ya, makanya saya nggak ngerti, masih pakai biro hukum. Setelah rumuskan ini, Senin saya mau rapat dengan biro hukum BPKD. Ya, kami mau rumuskan betul-betul, sama seperti PT Askes. PT Askes saya sudah kerjasama sejak tahun 2006. Menunjuk PT Askes menjadi pelaksana. Saya potong sudah Bu ya, supaya bisa lanjut ini. Tapi kata kawan-kawan, masih tender. Apa yang tender? BPJS Undang-Undang nomor 11 nomor 2004 tahun 2011 hanya satu BPJS di negara ini, PT Askes. Jadi tidak ada pengelola swasta, tidak ada asuransi manapun di Indonesia namanya NKRI, tidak ada, hanya PT Askes. Kenapa mesti tender gitu? Dan ini buat saya ciptakan. Saya tahun 2006 sudah kerjasama Belitung Timur dengan PT Askes. Saya tidak masuk penjara sampai hari ini. Dan teruskan adik saya. Saya tidak ngerti gitu loh. DKI tiba-tiba dia mengatakan kalau ditenderkan ke orang lain, bukan BPJS lagi dong. Jadi kan lucu kan, ditenderkan menang yang lain, dia nggak terus abal-abal atau apa, sah sesuai undang-undang tender katanya dengan lelang. Tapi Anda menyalahi undang-undang SJSN tahun 2004 nomor 40 dan 24 tahun 2011 BPJS. Kok tidak masuk penjara? Makanya negara ini melawan undang-undang nggak masuk penjara, Pak. Saya jadi bingung itu. Jadi apa susahnya? Dan sekarang lebih hebat lagi misalnya dengan PT Askes ya, yang ada 200 lebih kabupaten ikut lakukan. Dan ada 3 atau 5 provinsi ya sekarang. Sudah lakukan. Itu sekarang lebih hebat lagi. Karena BP Askes sudah hanya BPJS. Jadi kalau kita bayarkan premi per orang per bulan itu, kalau sisa bukan milik PT Askes sekarang, punya kami. Kalau dulu tahun 2006 waktu saya kerja sama PT Askes, saya hitung waktu itu 5.000 per orang ya, karena dari 10.000 saya hitung 50%. Sisa 1 miliar berapapun punya PT Askes. Itu yang diprotes dari DPRD. Kita ada untung gitu, kenapa kasih Askes? Kita bikin aja Jamkesda sendiri. Itu loh awalnya semua daerah itu ikut Jamkesda sebetulnya. Itu karena melihat ada uang. Saya bilang itu betul. Untuk daerah kecil kita betul. Tapi untuk daerah besar tidak bisa. Karena sistemnya gotong royong. Daerah kecil kita Belitung Timur bisa. Tapi kelemahannya apa? Kalau orang Belitung Timur sakit di Jogja, di Bogor, di Jakarta sakit, atau di Kalimantan, tidak bisa kita cover. Kalau
Kalau kita bisa cover pun bobol APBD kita kalau penduduk tambah besar. Kalau penduduk tambah besar kan tambah nggak kuat. Nah kita hitung. Nah akhirnya kami ya ngotot sama DPRD setuju. Makanya lanjut sampai hari ini. Ini sudah 6 tahun kita dengan Belitung Timur dengan PT Askes. Nah Aceh ikut, Bangka Selatan ikut, ada berapa tempat? Tangerang sekarang ikut, Lampung ikut. Nah yang Palembang, Sumsel beda konsepnya. Nah jadi kenapa beda? Jadi ada perdebatan soal PT Askes. Ini perlu kita bicara soal obat ini. Ini ada beberapa hal yang perlu kita duduk bersama. PT Askes itu obatnya terlalu murah, tidak alat-alat canggih. Nah, kita sadar, betul. Tapi substansi jaminan kesehatan itu bukan alat canggih gitu. Misalnya, saya punya teman orang kaya sekali, bapaknya kena liver, kanker liver. Bapak saya juga kena kanker liver. Bapak saya sampai ke Cina, bapak saya bilang nggak ketolong, kita pulang aja, nggak usah habisin uang. Bapak saya ini versi ini. Jadi teman saya punya bapak dibawa ke Bangkok, implantasi ke Jepang, pokoknya ke Jerman, dibawa keliling sampai bapak itu mau loncat dari rumah sakit di Jepang katanya. Saking udah kesel, dibawa kan pakai mobil pesawat pribadi semua nih, di charter pesawat untuk bawa. Sama-sama meninggal. Terus dia ketemu di hotel. Terus dia tanya, gimana? Bapakmu meninggal tahun berapa? Oh sama. Terus dia bilang, pikir-pikir, kamu lebih benar katanya. Kenapa? Bapak saya itu sampai marah. Dia udah gak mau lagi, tapi karena kita kaya, paksa dia kan. Nah maksudnya substansinya sama. Ketika seorang rakyat miskin sakit, yang dibutuhkan itu apa? Waktu dia datang ke puskesmas, puskesmas mengatakan, Anda kami tidak sanggup menangani Anda, kami rujuk. Ketika dirujuk, tidak sampai 3 jam dia dapat kamar. Atau di UGD, tidak lebih dari 2 jam, 3 jam, dia dapat kamar Pak. Sudah diinfus, sudah ada dokter yang periksa dia. Dia nggak usah bilang teropong ML, mau CT scan, tidak perlu gitu loh. Minimal si orang ini nih udah merasa disuntik, merasa diinfus, sudah dikasih makan, kasih obat. Nanti kalau kita tambah kaya, kalau mereka udah bayar asuransi, baru kita, itu substansinya Jakarta Sehat. Depa sekarang dibayarin semua kan Bu Dita kan, bayarin kan, canggih. SKTM pakai calo. Yuk kalau dapat setengah. Jadi orang dites dulu, begitu masuk ke swasta, kalau dia bisa beli obat biarin, kalau dia tidak sanggup baru kita bantu, kita tes. Saya ketemu dokter ngomong, kalau dia kaya kan dikasih resep dia beli sendiri. Kalau tungguin 2 hari dia nggak beli, berarti dia miskin. Tapi kalau dia benar-benar miskin gimana? Jadi kita nggak mau suuzon, minimal rakyat DKI ini punya pengobatan dasar dulu. Soal nanti dia merasa tidak puas, saya ini agak nggak suka generik gitu loh. Kalau saya kaya, saya pasti akan beli. Tapi kalau saya miskin, dapat generik pun saya sudah alhamdulillah dan bersyukurnya luar biasa. Yang biasanya protes-protes ini justru orang-orang yang memang mampu sebetulnya. Kalau yang betul-betul miskin itu tidak protes lagi Pak. Bapak kan pengalaman di Askes Pak. Udah senang luar biasa Pak. Dia mau tahu obat apa Pak? Daripada dukun Pak. Yang penting dia ada infus, dia ada makan. Yang protes ini ada yang biasa main dengan calo-calo. Tapi gara-gara main itu uang kami tidak cukup, kami mulai potong. Terpotonglah orang yang benar-benar miskin tadi Pak. Jadi kita pikir sistem tadi Pak Bu, yang perlu kita lakukan itu satu itu apa? Tadi belum dimasukkan salah satu di dalam program tadi lebih terperinci. Itu namanya itu saya kira itu audit rujukan. Bapak udah bilang tiap 2 bulan, yang 3 bulan. Saya kira mesti dinas kesehatan mesti mulai Ibu Dita harus bikin kerjasama audit rujukan. Kita harus melihat puskesmas mana yang paling hobi merujuk orang ke RSUD. Ada dokter yang malas Bu. Saya ngalamin di. Jadi namanya puskesmas itu dia nggak mau pusing kan? Udah ada kirim aja. Kurang ajar tuh mereka tuh betul-betul. Nah ini mesti ada rujukan. Mesti ada tim yang menentukan ini tim ini siapa. Mesti ada UI atau apa Pak. Dia ketahuan si ini punishmentnya jelas tuh. Dokter puskesmas itu harus kita hukum. Kita cabut dia punya PKD atau apa 1 bulan. Baru dia bisa tahu
Jadi namanya dirujuk tuh betul-betul puskesmas kita itu sudah tidak bisa lagi, Pak. Kalau di kampung saya masih boleh, Pak. Puskesmasnya nggak ada alat apa-apa, Pak. Cuma ruangan aja, Pak. Cuma ya itu boleh lah. Ada khawatir, takut. Puskesmas DKI itu canggih luar biasa. Bagaimana Anda bisa rujuk-rujuk? Jadi puskesmas itu ada non-kelas sebetulnya. Istilahnya kan non-kelas di sekitar. Itu yang pertama, yang rujukan itu. Terus yang kedua, ini juga ada masalah. Rumah sakit kan masih moral hazard juga tinggi kan. Tindakan penunjang dia buat banyak. Bisa tumor kecil, biusnya lokal kan. Supaya mahal gimana? Bius total. Pasti dong, Pak. Supaya biaya tinggi. Tidak perlu di-scan, tidak perlu MRI, dia bilang perlu. Maka ini kenapa kita mau libatkan Askes sama UI, RCS. Jadi ini mesti ada semacam apa ya, kita mesti buat tim audit medis. Jadi anggota itu misalnya profesi kedokteran, ada BPKP atau inspektorat. Kalau mereka lakukan itu korupsi sebetulnya. Korupsi uang kami kan. Itu mesti ada tuh, Pak. Kan korupsi uang kita, Pak. Termasuk rumah sakit swasta. Yang tidak perlu Anda lakukan, Anda lakukan. Dan yang gawat lagi, RSUD lakukan. Kenapa? Karena dibelut. Dia ambil untung di situ. Nah ini mesti ada. Itu yang, jadi kita mesti ada law enforcement-nya tuh betul-betul ada dasar. Kita nggak bicara malpraktek. Kita kalau dia lakukan kurang ajar seperti itu, kita harus berat. Kita ngambil ngerampok uang orang miskin. Nah jadi ini yang jadi nanti kita akan masukkannya itu di program yang khusus buat nanti. Salah satu tadi kan kalau kita lihat di mapnya tadi itu kan ada yang rumah sakit daerah tadi ya. Itu nanti akan masuk di sana, Pak, sekaligus satu paket. Karena memang untuk memperbaiki sistem rujukan itu nanti included yang seperti yang Pak Wagu bilang tadi. Audit rujukan itu memang harus dilakukan. Kita rencanakan itu sekali 2 bulan kita duduk, kita audit semua kasus itu. Nah, yang di tengahnya itu ada di RSUD, kita di Cipto, di bawahnya lagi ada dari Puskesmas. Nah, semuanya itu kita audit tuh nanti. Nah, itu sistem IT-nya yang Askes sudah online belum dengan RSCM dan FKUI? Penagihan sudah, penagihan di aplikasi rumah sakit sudah. Karena salah satu masalah tadi kan penagihan yang lambat. Kami jam cashnya itu bisa telat 2 bulan ya. 2 bulan sampai 3 bulan dan uangnya juga begitu. Nah kita ingin ada sistem begitu dicek seperti dulu langsung bayar. Paling beda 1-2 hari sudah. Kalau sekarang lebih mungkin nih Bu Dita ya. Karena kalau dulu kan pakai SKTPK itu susah ini. Kalau sekarang jauh lebih mudah mestinya udah ya. Untuk verifikasi kan. Verifikasinya malah tambah banyak yang jelas itu iya, tapi lebih mudahnya lebih susah, 2 kali bobol. karena pesertanya jadi tambah Bobol. banyak. Enggak, sekarang kalau ada sistemnya kami bobol. Iya. Kenapa? Semua orang main rujuk saja. Dan RSUD juga yang tidak ada audit medis tadi, dia bisa tahuin sesuatu yang, dan masyarakat yang datang juga kelas menengah, dia tuntut. Yang dibatasi oleh benefit gitu, Pak. Justru tadi, makanya kenapa kita pengen PT Askes. PT Askes sudah ada sistem, harganya pun sudah ada Permenkes. Jadi asuransi umum kan kalau ada suatu pemeriksaan pasti ada pertanyaan. Artinya aku akan bertanya ini memang perlu apa tidak gitu. Jadi dia berjalan. Nah, nanti kegiatan itu masuknya di sini nih, Pak. Sistem rujukan efektif. Ini tiap bulletin ini akan ada ininya nanti. Ada programnya. Pelayanan primer itu demikian fasilitas sekali. Jadi sistem ini Pak bisa kita terapkan pada daerah percontohan dulu sebelum kita kerjakan di daerah-daerah seluruh daerah DKI. Jadi cuma tadi Udita mau ngomong masalahnya nih, jadi mau nyampe. Jadi tadi mengenai fiber optic tadi, Pak. Jadi selama 2 minggu ini kami sudah
mengumpulkan RSUD yang kebetulan Tarakan dengan RSCM sudah punya sistem sama, dan kita akan sehubungan dengan arahan dari Pak Wagub bahwa ya udah siapkan aja sistemnya. Jadi kita sudah mengacu pada sistem Tarakan dan RSCM Pak. Sehubungan dengan arahan Bapak fiber optik dengan Pak Suryanto ya, Sulistyo. Jadi kemarin 2 minggu ini kami sudah langsung tim IT-nya menghubungi Tarakan, kita RSUD-nya sudah kita kumpulkan, dan RSCM ternyata kita bisa masuk ke sana. Kemudian nanti semua RSUD mengacunya pada sistem yang tadi. Seperti itu. Kemudian kalau yang soal pembayaran tadi, memang selama kami SDM-nya belum ditambah Pak, karena kemarin yang 50 orang dari FKM UI kemarin ternyata masih pada sekolah Pak, pada ujian. Jadi dari 50 itu hanya 2 orang yang mau ikut menuju SDM untuk membantu verifikasi. Terus